Shalom Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan renungan kita pagi hari ini masih dengan tema besar, yaitu bahwa rencana Bapa itu menjadikan manusia serupa segambar dengan Dia agar manusia bisa menjalankan kerajaan Mesias, ya, kerajaan anaknya, kerajaan Kristus di muka bumi ini, ya, dan dapat menaklukkan segala sesuatu, ya, dan ya membawa seluruh tawanan tentu yang sudah tertawan, ya, serahkan kepada Tuhan Yesus supaya setiap lutut bertelut, lidah mengakui adalah Tuhan. Nah, kita sudah berbicara itu panjang dari mulai kejatuhan manusia di perkawinan campur antara keturunan Set dan keturunan Kain. Kita juga sudah bicara soal kejatuhan Nimrod itu. Sekarang kita melihat Abraham ini, perjanjian Abraham dan sambungan perjanjian Musa yang merupakan sambungan dari perjanjian Abraham. Kita mesti paham bahwa Abraham dipanggil dari Ur Kasdim, itu dia keluar daripada pecahan daripada kerajaan Nimrod, supaya Abraham membangun suatu kerajaan sebagai simbol daripada kerajaan Mesias. Kerajaan apa itu? Ya tentu kerajaan Israel, kerajaan Daud, ya. Jadi itu sebabnya Abraham dijanjikan keturunan dan juga tanah perjanjian, ya. Jadi ini perjanjian Abraham ini berlanjut, dia berbicara keturunan. Tidak pernah sebelumnya Tuhan berjanji tentang terkait dengan keturunan. Kepada Habel, kepada Henok, kepada Nuh, ya, orang-orang benar itu tidak dijanjikan keturunannya, ya, tapi kepada Abraham mulailah di situ. Olehmu dan keturunanmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapat berkat, ya. Nah, keturunan Abraham ini, kalau surat Galatia mengatakan, pengertiannya karena dia tunggal, itu berarti dia Kristus, menunjuk kepada Kristus Yesus, ya. Tapi bukan berarti keturunan jasmani Abraham, yaitu Israel, itu tidak ada rencana Tuhan untuk mereka, bukan. Karena perjanjian Musa justru membuktikan bahwa Tuhan punya rencana bagi bangsa Israel itu. Nah, ini yang kita mau pelajari hari ini, ya. Ingat saudaraku, ya, bahwa pada Abraham dijanjikan untuk membangun suatu kerajaan yang merupakan simbol daripada kerajaan Mesias itu. Nah, mari kita baca dulu perjanjian Musa yang merupakan sambungan daripada perjanjian Abraham. Kita lihat dari Keluaran 19, di situ kita nggak usah baca semuanya, tapi poin-poinnya aja di ayat yang ke-5 sampai ke-6 itu. Dikatakan 3 perjanjian, dikasih 3 hal dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Yang pertama, bahwa Israel akan menjadi harta kesayangan Yahweh, ya. Itu yang pertama, ya. Dan dikatakan harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya bumi. Ini ada artinya, ya, bahwa kita sudah melihat bahwa artinya Israel akan jadi berkat bagi seluruh bangsa-bangsa lain di muka bumi ini. Nah, kemudian yang kedua, dikatakan di situ, engkau akan menjadi bagiku kerajaan imam. Artinya seluruh bangsa Israel itu imam-imam dan raja-raja, bukan hanya suku Lewi, ya. Jadi nanti saya cerita sebentar kenapa jadi suku Lewi itu. Sebenarnya seluruhnya itu raja-raja dan imam-imam, ya. Untuk apa? Imam itu fungsinya membawa bangsa-bangsa kepada Yahweh dan membawa Yahweh kepada bangsa-bangsa. Imam itu perantara. Raja itu yang tentu dia berotoritas, ya. Nah, oke. Kemudian yang ketiga janjinya, dia akan menjadi bangsa yang kudus. Kudus itu artinya bukan lawannya umum. Jadi bangsa lain itu umum, tapi bangsa Israel kudus artinya dia punya tujuan khusus, punya maksud khusus Tuhan itu kepada bangsa Israel. Dipisahkan, ya, terpisah, itu artinya kudus gitu, ya. Nah, ini 3 hal ini, perjanjian ini kalau kita bandingkan dengan perjanjian dengan Abraham, olehmu dan keturunanmu semua kaum di muka bumi, ini nyambung, ya. Bagaimana caranya supaya keturunan Abraham itu menjadi berkat bagi seluruh bangsa kaum di muka bumi? Caranya menjadi raja-raja dan imam-imam bagi bangsa-bangsa lain, ya. Israel berotoritas, ya, bisa melayani karena perlu otoritas untuk melayani. Kemudian Israel akan menjadi imam-imam seluruhnya bagi bangsa-bangsa lain. Nah, tetapi peristiwa anak lembu emas kita tahu itu di Keluaran, ya, pasal yang 32, ya. Itu Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala, anak lembu emas, ya. Jadi ketika Musa masih di atas gunung Sinai, Israel sudah menyembah berhala di situ, anak lembu emas, ya. Setelah itu Musa turun, pecahkan batu itu, 2 loh batu itu,
Dan Musa bilang di sini ya, di ayat yang ke-26 itu ya, Keluaran 32. Musa bilang, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Nah di sini lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Hanya Bani Lewi aja yang datang memihak kepada Tuhan, datang kepada Musa di luar perkemahan, di luar pintu gerbang di sini dibilang. Nah, kemudian selanjutnya akhirnya Tuhan memilih suku Lewi saja menjadi imam. Tapi bukan mengimami bangsa-bangsa lain, tapi mengimami suku-suku Israel yang lain, yang 11 suku itu, ya. Disinilah kegagalan keimaman itu, ya. Harusnya rencananya sebenarnya Israel seluruh sukunya menjadi imam-imam, mengimami bangsa-bangsa lain, seluruh kaum muka bumi. Karena begitulah janjinya kepada Abraham kan. Tapi karena kegagalan anak lembu emas penyembahan berhala ini, akhirnya keimaman itu jatuh kepada suku Lewi. Tapi dia bukan mengimami bangsa-bangsa, tapi dia mengimami 11 suku Israel yang lain. Ini kejatuhan ini mengerikan. Ya, rusak udah keimaman ya. Oke lah, supaya lebih cepat barangkali ini ya. Coba kita langsung aplikasikan dulu kepada dunia kekristenan ini. Dunia kekristenan juga kejatuhannya di keimamannya ini ya. Harusnya semua anggota itu imam, semua anggota gereja itu imam, yang udah lahir baru imam itu artinya dia melayani, membawa Tuhan kepada bangsa-bangsa lain, dan membawa bangsa-bangsa lain kepada Tuhan, dan dia tidak usah diimami, ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau sekarang di Katolik itu ini kaum imam, ini kaum umat, kalau Protestan ini pendeta, ini jemaat. Ada yang nggak boleh, banyak aturannya tuh, nggak boleh membaptis lah, kalau nggak bukan harus ditabiskan dulu lah, macam-macam lah aturan. Itu kejatuhan ya, kejatuhan itu yang mirip dengan kejatuhan yang suku Lewi, kejatuhan bangsa Israel keimamannya itu. Oke lah, kita sambung lagi mengenai raja ini ya. Raja itu berarti dia berotoritas ya, dia menjalankan otoritas Kristus. Ini kan semuanya raja-raja ini soalnya. Ya Yesus itu raja di atas segala raja. Ini semua Israel itu raja-raja. Nah, setelah kejatuhan keimaman ya tentu, apalagi Israel minta raja begitu ya, jadi hanya Saul yang jadi raja ya. Kalau Saulnya benar ya, ternyata nggak benar ya. Akhirnya terjadilah kejatuhan soal itu juga ya. Meminta raja itu dosa paling besar Israel itu ada dua, penyembahan berhala dan minta raja. Oke lah. Nah sekarang dunia kekristenan, itu juga harusnya dunia kekristenan itu kita ini sebagai raja-raja harusnya hanya memerintah, harusnya hanya menerima otoritas Kristus sebagai raja di atas segala raja. Yesus harus atur kita langsung. Otoritas Roh Kudus, otoritas hayat dalam batin kita, harus itu yang atur kita langsung. Nggak boleh ada yang lain-lain lagi. Ya. Nah, dalam kekristenan bagaimana? Kalau Katolik saya nggak bicara lah, itu kan otoritas imam, otoritas paus lah. Kalau paus bilang sudah bicara itu, wah, yang lain nggak boleh ngomong lagi itu. Pokoknya kalau ada perdebatan, paus sudah bicara, udah titik ya. Nah kalau Protestan gimana? Sama aja lah, mirip-mirip lah. Kalau orang gembala sidang misalnya, itu semua gereja gedungnya milik dia apa? Ya udah otoritas dia lah ya, otoritas manusiawi gitu ya. Nah, ini kan udah kekacauan juga, ini kejatuhan juga. Nah tapi ini sebagai penutup dulu ya. Tuhan punya para pemenangnya, orang-orang sederhana yang sedang dibentuk menjadi raja-raja, otoritas langsung. Jadi dia dipimpin langsung oleh Yesus Kristus. Enggak. Yesus bilang domba-domba itu mendengar suaraku. Jadi gembala kita tuh Yesus. Yesus bilang di Matius 23, jangan seorang pun di antara kamu disebut memimpin, bapa atau rabi atau apa. Bukan berarti nggak ada pemimpin, bukan berarti nggak ada rasul, nabi, pengajar, bukan begitu. Tapi nggak boleh ada yang ngatur kalian kecuali aku, kata Yesus itu. Akulah yang ngatur kalian langsung itu. Itu harusnya anggota gereja itu. Itu namanya raja-raja ya. Nah, oke lah. Kita sedang dibentuk nih para pemenang. Orang-orang sederhana sedang dibentuk untuk menjadi raja-raja dalam arti diatur langsung oleh Yesus, dan menjadi raja dalam arti mengatur pikiran, perasaan, kemauan kita sendiri. Berotoritas atas pikiran, perasaan, kemauan kita sendiri. Berotoritas atas tubuh kita. Inilah dulu ya, kita sedang dibentuk menjadi raja-raja. Kedua, kita akan sedang dibentuk juga menjadi imam-imam. Tapi bukan aturan Harun, nggak mungkin. Itu aturan Melkisedek. Yang mana kalau aturan Harun itu hukumnya hukum Taurat, aturan Melkisedek hukumnya hukum hayat Kristus. Hukum kasih dalam batin, ya itulah yang mengatur kita. Oke. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana ini?
Simpulannya semoga saudara, saya selalu kalau kesimpulan tuh kembali kepada kasih karunia Tuhan. Karena mau apa, manusia nggak bisa menentukan segala-galanya. Sekalipun sudah lahir baru, sudah ini, manusia tidak punya kehendak bebas mutlak sehingga dia bisa menentukan. Ya, karena banyak dalam Kristen, ya tergantung respon kamu, ya tergantung keputusan kamu, tergantung sholat, tergantung segala-galanya, tergantung kamu. Dalam satu pengertian tertentu benar, kita punya kehendak bebas, tapi nggak mutlak. Ya, manusia boleh aja berencana berapa menentukan karena kita bertanggung jawab atas hidup kita. Tapi yang menentukan palu terakhir itu Tuhan Yesus lah. Yesus bilang barang bukan kamu yang pilih aku, kok aku yang pilih kamu, dan aku telah menentukan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Ya, jadi penentuan itu yang terakhir ya Yesus lah, ya Tuhan lah. Ya, jangan saudara dan saya merasa aku bisa menentukan hidupku, enggak. Jadi sekarang kita doanya begini, simpulannya ya. Semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk dibentuk menjadi raja-raja dan imam-imam, sehingga pada kedatangan Yesus yang biasa disebut kedua kali itu, kita akan memerintah bersama dengan Yesus di bumi ini dengan tubuh kemuliaan sebagai raja-raja dan imam-imam. Itu Wahyu 5 ayat 10 bicara, dan juga Wahyu 20 ayat 4 itu bicara di situ ya. Semoga saudara saya mendapat kasih karunia itu. Karena orang Kristen itu ada banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih dan sedikit juga yang setia ya. Puji Tuhan, haleluya, amin.